Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Cahya Pramita. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang skala pengukuran dan instrumen pengumpulan data dalam metode eksperimen dan desain penelitian eksperimen. Di sini saya akan membahas yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan skala pengukuran? Yang kedua, bagaimana instrumen pengumpulan data dalam metode eksperimen? Yang ketiga, bagaimana desain penelitian eksperimen? Nah, apa sih yang dimaksud skala pengukuran? Skala pengukuran adalah kesepakatan yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur yang apabila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas dibuat dengan skala miligram dan akan menghasilkan data kuantitatif atau angka. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa yang pertama skala nominal, kedua skala ordinal, ketiga skala interval, dan yang terakhir skala rasio. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, sosial, dan pendidikan diantaranya adalah yang pertama skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua, skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada rating scale. Skala ini dikembangkan oleh Ashgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawabannya yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Yang terakhir ada semantic differential. Nah, semantic differential ini bersifat fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, dan lain-lain. Instrumen pengumpulan data dalam eksperimen. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena atau variabel yang diamati. Sebelum menyusun instrumen penelitian, peneliti sebaiknya menentukan terlebih dahulu jenis data yang diperlukan untuk analisis. Instrumen penelitian harus memenuhi kriteria valid dan reliable. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila instrumen mengukur apa yang akan diukur. Nah, instrumen penelitian dikatakan reliable apabila instrumen digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya, cara menyusun instrumen penelitian. Yang pertama ada menganalisis variabel penelitian.
Kedua, menyusun definisi operasional variabel. Ketiga, menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Keempat, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kelima, menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Yang keenam, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba. Selanjutnya ada desain penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar. Dalam studi eksperimen, peneliti memanipulasi paling sedikit satu variabel, mengontrol variabel lain yang relevan, dan mengobservasi efek atau pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel terikat. Ciri-ciri penelitian eksperimen. Yang pertama, adanya variabel bebas yang dimanipulasi. Kedua, pengendalian terhadap semua variabel kecuali variabel bebas. Yang ketiga, pengamatan terhadap efek atau pengaruhnya terhadap variabel. Selanjutnya ada rancangan penelitian eksperimen. Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan. Di antaranya, yang pertama, pre-experimental designs. Yang kedua, true experimental designs. Yang ketiga, factorial designs. Dan yang terakhir, quasi-experimental designs. Pre-experimental designs dikatakan pre-experimental designs karena desain ini belum sungguh-sungguh karena terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Kedua, true experimental designs dikatakan true experimental karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal dapat menjadi tinggi. Ketiga, factorial designs. Desain faktorial ini adalah modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Keempat, quasi-experimental designs. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experimental designs yang sulit untuk dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.